warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan seluruh umat muslimin. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila orang tua meminta Ustaz atau Ustazah di sekolah anaknya untuk memberikan les privat bagi anaknya? Karena jika mengambil guru dari luar sekolah dikhawatirkan tidak sesuai kurikulumnya, terutama untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan orang tua dalam ilmu dan membersamai anak dalam belajar. Mohon nasihat dari Ustaz. Saya jelaskan lebih detail lagi Ustaz. Minta guru les, kebetulan guru lesnya itu wali kelasnya. Apakah ini diperbolehkan? Mohon nasihat. Nah, ya ini pertanyaan sering disampaikan karena kami juga mengelola sekolah ya. Saya mengelola SDT Munaya di Pogong juga. Dan juga saya punya TK binaan namanya TK Inayatullah ya di Jalan Monjali. Jadi ini masalah sering kita bahas. Bolehkah guru yang mengajar di sebuah sekolah dia menggunakan ruangan sekolah untuk mengajar les yang dia dibayar di sana? Nah, kalau gurunya ngajar les nggak dibayar nggak masalah. Dia ngajar les karena merasa anak muridnya ini kurang di kelas, kurang paham, dia luangkan waktu untuk si anak ini tambahan supaya anaknya paham, nggak masalah itu. Ya. Tapi masalah kalau dia terima bayaran dari orang tuanya si murid, maka dia menggunakan kelas, ya kelas ini bukan milik dia, milik sekolah, sebagai sarana untuk cari uang. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukum asalnya nggak boleh. Ya, karena dia menggunakan harta milik orang lain, dan harta milik orang lain itu terjaga dalam Islam, nggak boleh digunakan kecuali dengan seizinnya, keredoannya. Maka solusinya harus minta izin kepada kepala sekolah, yang mana kepala sekolah ini wakil dari pemilik sekolah. Ya. Ketika kepala sekolah mengizinkan, silakan pakai saja ya untuk kamu cari uang tambahan, maka ketika itu boleh. Atau misalnya kepala sekolah, boleh kamu pakai ruang kelas kami, tapi nanti 50-50 gitu ya. Iya. Ya 50% buat kamu, 50% untuk sekolah. Iya. Atau kebijakan yang lainnya. Yang penting kepala sekolahnya izinkan dengan kebijakan tertentu. Kalau sudah diizinkan, maka nanti si guru boleh ngeles di sana dan menerima bayaran. Allah. Kalau di rumah Ustaz, bukan di sekolah. Jadi manggilnya di rumah, tidak di sekolah. Kalau ngelesnya di rumah, maka kita lihat ada nggak masalah yang bisa dipermasalahkan, Akan mempengaruhi nilai nggak nantinya? Nah, pertama dia tidak menggunakan aset orang lain, ya kan? Dia pakai aset sendiri yaitu rumahnya. Iya. Kemudian dia di luar jam kerja, ya kan? Maka tidak merusak perjanjian dia dengan sekolah. Nah, maka dari sini nggak ada masalah. Dia boleh terima bayaran dari les tersebut ketika lesnya dilakukan di rumah. Nah, namun masalahnya dia ketika ngelesi tidak boleh dia memberikan bocoran soal tugas harian, tugas ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, nggak boleh. Ya, ini termasuk al-ghish, namanya curang. Kami mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami kaum muslimin, maka bukan golongan kami, bukan golongan kaum muslimin. Maka ini termasuk curang. Kalau dari sisi aset yang digunakan, jam kerja itu tidak ada masalah. Cuman ada yang perlu diperhatikan, masalah kecurangan. Selama dia tidak seperti itu nggak masalah. Dan ini baik di sekolah maupun di rumah. Ya, baik tadi di sekolah dengan sudah izin, itu pun nggak boleh curang, nggak boleh ngasih kisi-kisi soal atau bocoran atau yang lainnya. Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya mengupload gambar wanita berhijab? Karena saya jualan online busana wanita Ustaz di medsos. Nah ini bukan dia, tetapi model yang digunakan. Apakah ini diperbolehkan karena ini jualan? Ya, tadi kita sudah singgung masalah ini. Seperti ini tidak boleh. Ya, walaupun yang modelnya itu bukan yang jualan, ya, misalnya yang jualan namanya Pupainem, Iya.
Nah ini yang modelnya namanya Bu Painah gitu ya. Iya. Ini beda orang. Iya. Tapi kan Bu Painah cantik ini. Iya. Wah, foto model gitu kan. Malah lebih bahaya lagi. Apa di blur kan juga tetap. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya pertama, yang paling bagus menurut saya pakai manekin. Oke. Jadi minta sama vendor hijabnya, Iya. sama yang jual, sama yang punya produknya itu, Mbak, mau pakai manekin saja, jangan pakai foto model, gitu ya. Karena ini bisa menggoda laki-laki. Iya. Itu yang paling bagus pakai manekin. Kemudian kalau misalnya Ustaz, itu kan yang bikin foto bukan saya, yang bikin foto kan dari produsen hijabnya. Saya cuma nge-share saja. Jadi saya nggak bisa mengganti dengan manekin. Gitu ya. Ya, maka bisa jenengan beli produknya. Jadi hijab yang jenengan ingin jual, jenengan beli produknya, jenengan beli manekin, jenengan foto ulang di rumah. Jadi jenengan tidak pakai foto yang dari produsen, dari vendor, tapi pakai foto sendiri yang aman, pakai manekin. Atau solusi yang ketiga, bisa dengan cara di blur. Cuma kalau di blur ini masih belum aman banget. Kenapa? Karena biasanya foto-foto model-model hijab kan biasanya berpose, ya. Ada yang beginilah, ada yang beginilah, gitu. Walaupun wajahnya di blur, nanti posenya masih cantik. Posenya masih menggoda, ya. Tapi kalau ingin di blur semua, apa yang mau dijual ya? Kalau jilbabnya itu bajunya mau dijual. Ya. Maka kalau menurut saya yang paling aman pakai manekin. Paling aman pakai manekin. Kalaupun misalnya pakai foto kemudian di blur, cari foto yang paling sedikit posenya, yang cuma berdiri saja gitu ya, nggak berpose tolak pinggang atau yang lain-lain. Ya. Cari foto yang paling minimum posenya supaya tidak menimbulkan fitnah bagi yang melihat. Seperti itu. Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Menuntut ilmu dengan ustadz yang ganteng, lalu dia terfitnah dengan ustadz tersebut, ini seperti apa Ustaz? Apakah lanjut menuntut ilmu dengan tersebut atau meninggalkan menuntut ilmu dengan ustadz tersebut, atau cari ustadz yang wajahnya pas-pasan aja tambahan dari saya? Ya, perhatikan para umat sekalian ya. Kalau ada ustadz yang menurut jenengan ganteng, kemudian jenengan terfitnah oleh dia, tinggalkan. Tinggalkan ustadz itu. Jangan menuntut ilmu lagi, jangan. Tidak akan menambah kebaikan, yang tambah adalah kerusakan. Ya. Pertama, jenengan terfitnah. Ya, dia akan merusak sekali. Yang kedua, akan menjerumuskan kepada taklid buta. Jadi apapun yang dilakukan ustadz itu akan nampak benar semua di mata jenengan. Padahal ini bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak mengajarkan taklid buta. Tapi kalau hati sudah bermain ya, sudah merasa ustadz ganteng, ustadznya glowing macam-macam, nanti apapun yang dikatakan ustadz itu akan terasa benar semua. Padahal ustadz kan manusia. Ini bahaya sekali. Maka tinggalkan. Alhamdulillah di tempat kita banyak ustadz ya. Belajarlah kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud, kepada Ustaz Ahmad MZ, Ustaz Abu Isa, hafizahumullah taala, ya Ustaz Abdul Zain. Bukan berarti beliau-beliau enggak ganteng ya. Mereka Ustaz senior, Ustaz sepuh gitu ya, Ustaz sepuh senior. Insyaallah mereka bersahaja gitu ya. Ya, bukan berarti mereka enggak ganteng gitu ya. Ya, cari Ustaz sepuh. Kalau jenengan merasa Ustaz ganteng, tinggalkan. Udah, gak usah tonton, gak usah dengarkan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Belajarlah kepada ustaz-ustaz yang sepuh-sepuh gitu. Atau tadi boleh kepada ustaz yang pas-pasan. Dan juga usahakan ngaji sama ustaz itu cukup dengarkan suaranya saja ya. Tidak melihat wajahnya tidak apa-apa ya. Adanya YouTube, adanya televisi yang dikelola oleh ikhwan-ikhwan sunnah, ini bukan berarti boleh dengan bebasnya melihat para ustaz. Ini kesalahan dakwah untuk semua orang, untuk orang Allah di kampung-kampung ya. Agar mereka lebih tertarik pada dakwah sunnah. Dan ini boleh oleh Syekh bin Baz, ya, oleh Lajnah Daimah, boleh. Jadi ini kesalahan dakwah untuk semua orang. Tapi sebenarnya yang sudah paham tentang fitnah,
lawan jenis, tentang bahayanya fitnah lawan jenis, maka berusaha untuk menundukkan pandangan. Ya, para akhwat umat yang sudah ngaji lama, udah dengarkan suara saja, tidak perlu melihat ustaz. Allah a'lam. Baik, yang terakhir Ustaz, singkat, ini ada pertanyaan yang masuk lagi. Ustaz, apakah pada saat kita nazar bisakah dikirim foto? Nah, ini nazar, apakah nazar ini melihat calon istri itu apakah lewat foto apa lihat langsung? Apakah diperbolehkan lewat foto? Iya, ini menarik ya. Ada pertanyaan lainnya hampir seperti ini, Ustaz. Kenapa akhwat jualan di media sosial kelihatan wajahnya nggak boleh? Padahal kalau kami jualan di pasar kan kelihatan sama konsumen. Kenapa boleh? Kan sama-sama kelihatan, Ustaz. Maka kita katakan beda, Bu. Kalau jenengan jualan di pasar, memang kelihatan sama konsumen laki-laki, tapi bisa di-download nggak, Bu? Nggak bisa. Jenengan bisa di-download nggak? Bisa disimpan nggak? Nggak bisa, tapi foto jenengan di internet bisa di-download, Bu. Bisa disimpan, bahkan bisa diedit. Nah, bisa diedit. Ya. Itu bedanya. Maka sama orang yang dia proses menikah, ta'aruf, kemudian nazar foto di sosial media dengan foto. Memang ada khilaf ulama masalah ini yang perlu kita bahas. biar mendengarkan sendiri Pendapatnya bisa banyak. dikirim ke saya, Bu. Tapi ngomong alam yang rajih di antaranya pendapat ayat dengan Daimah, yang mereka melarang nikah dengan foto. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nggak jadi, ditolak gitu ya, fotonya masih dipegang, filenya masih ada, bisa disimpan gitu ya. Kalau sudah disimpan bisa dibayang-bayangkan, ini akhwat yang benar-benar mesra sama saya nih, cantik juga, Sudah, Bu. bisa diedit, bisa dicetak, macam-macam. Apalagi sekarang zamannya AI. AI itu saking canggihnya bisa mengedit, mengolah foto, padahal orangnya nggak ahli, cuma dikasih perintah edit fotonya fulana ini, ya mohon maaf, jangan dikasih baju, dibuat cantik, dibuat glowing, dibuat pakai baju seksi, itu bisa dengan AI. Bahaya sekali. Makanya jangan merasa aman walaupun yang kelihatan hanya wajah saja. Karena wajah ini bisa diedit, diambil wajahnya, ditempelin ke badan perempuan lain yang nggak pakai baju. Ya, jadi badannya nggak pakai baju, wajahnya wajah jenengan. Bayangkan, naudzubillah. Nah, makanya walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk nazar dengan media foto, ya, tapi Allah alam yang rajih dan lebih hati-hati adalah jangan lakukan nazar dengan foto. Selain itu, kalau memang si ikhwan ini serius gitu ya, ingin menikahi si fulana, kenapa harus pakai foto? Kenapa tidak datang langsung ke rumah bapaknya gitu kan? Itu kan gentle seperti itu. Katanya kalau sudah cinta, lautan kuseberangi, gunung kudaki. Lah ini cuma datang ke rumah bapaknya aja nggak kuat, nggak mampu ya. Oh tapi saya di luar negeri saya gini. Ya kalau serius, apa susahnya? Yang satu di Sleman, yang satu di UK, di Inggris gitu. Apa susahnya? Kalau memang serius, UK Sleman gak ada masalah gitu kan. Inggris Sleman gak ada masalah. Kalau memang serius. Ketika dia pengen cuma pakai foto, saya nggak mau harus ke Sleman segala cuma untuk nazar, yang penting nggak serius. Kalau dari awal sudah nggak serius, gimana nanti gitu kan? Maka itu bukti keseriusan dia. Dan hati-hati sekarang banyak ikhwan ahlu ta'aruf wan nazar. Nah, dikit-dikit ta'aruf nazar ya. Abu Nazar itu. Abu Nazar ya. Ini nggak cocok, nazar lagi. Ini kurang cantik, nazar lagi. Ini kurang putih, nazar lagi. Dia cuma ingin menikmati melihat wajah para akhwat. Alhamdulillah. Ini ada ikhwan seperti ini. Hati-hati, jangan-jangan ikhwan yang pengen nazar pakai foto ini, kita khawatir termasuk ini ahlu ta'aruf wan nazar. Pengen nazar. Allah Ustaz. Maka kita sarankan jangan. Ya. Allah a'lam, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat
dan ada faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Pak Rajendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.